Di bawah kak. Iya bawa. Aku pendek tahu. Gak apa-apa, udah kelihatan kak. Oke terus. Dulu kak. Udah biasa banget sendiri, biasa sama Pablo. Ya bawa lo, betul. Udah. Bisa lo nggak dibawa juga? Oke, aduh, gue lagi hati. Oke. Oke, Karey, ada ya perbincangan Karey di vlog Karey dengan Gali Sendiri itu ternyata menuai banyak sekali kritikan dari netizen. Merasa kayak bersalah itu rasa. Gimana ya? Aku bilang kalau misalnya itu kan konten memang aku bikin. Konten aku bikin itu memang kita memang sistemnya kayak gitu, kita membicarakan. Terus memang gak diedit gitu loh. Jadi ya langsung aja. Ternyata ada pro dan kontra, ya itu menurut aku sih biasa. Banyak yang mengatakan sebagai Kompor, enggak, aku hanya menanyakan. Jadi hak dia juga sih sebenarnya, hak Gali juga untuk mau menjawab atau tidak, kan? Bener nggak? Sama seperti teman-teman wartawan nih menanyakan sesuatu yang melintir gitu kan. Nah, hak aku juga, aku mau jawab secara gamblang, secara detail, atau misalnya mau sekilas aja, atau nggak mau jawab pun nggak masalah gitu. Kan di situ aku hanya menanyakan. Kalau misalnya orang itu juga nggak mau menjawab, ya aku juga nggak akan terus di situ gitu. Aku tanya pertanyaan lain. Sengaja apa nggak sih kemarin untuk pertanyaan? Kenapa? Sengaja memang ditanyakan atau update apa enggak mungkin awalnya mengeluarkan pertanyaan seperti itu? Mas sudah di ini sebelumnya sudah Ya spontan aja kan, kita kalau ada apa-apa langsung ayo ngobrol yuk gitu, bikin apa gitu yang seru. Berarti sebelumnya ada pemberitahuan dong mengenai tentang konten yang yes, ada omongan sebelumnya dengan Gali sampai bisa menanyakan hal seperti Atau itu. spontaneous. Oh iya kan, sebelumnya ngobrol lah, pasti persetujuan Gali lah, nggak mungkin kita tiba-tiba ngejongin orang gitu. Apalagi kan itu kan bukan live, bukan tapping gitu. Jadi aku apa namanya, aku tanyain mau nggak diwawancara seperti ini gitu. Kata dia boleh. Ya udah, kita bikin konten itu, dan itu emang nggak diedit, maksudnya emang mengalir gitu aja kayak orang ngobrol gitu kan. Karena kan dirimu sebagai perempuan, sama-sama perempuan, ketika mantan mengomongkan hal demikian, dirimu terasanya sebagai perempuan gimana sih, kok sebisanya Gali seperti itu mengumbar aib Iya, mantan? maksudnya ya itu sebenarnya kurang enak ya kayak gitu. Cuman kan itu haknya orang ya, maksudnya mau berbicara apa ya terserah. Tapi di sini aku tidak memihak siapapun gitu. Jadi aku hanya menanyakan. Kemudian di situ di vlog aku tulis gitu loh, bahwa aku membuka klarifikasi bagi pihak terkait yang merasa misalnya keberatan atas pernyataannya di dalam video itu. Aku membuka klarifikasi dan menyediakan porsi yang sama seperti yang aku sediakan untuk Gali gitu loh. Jadi kan seperti berimbang, berita itu kan harus berimbang dong. Kita nggak bisa memberitakan ini terus tiba-tiba yang pihak sana mau ada hak jawab, kita harus menyediakan. Jadi dari awal itu memang aku terbuka, sangat-sangat welcome. Sempat ada teguran dari pihak Virus atau enggak? Belum sih, maksudnya kita belum ada di DM atau gimana. Cuma kalau misalnya dia mau bikin klarifikasi, kita dengan sangat welcome ya, maksudnya mau, karena kan ya biar ini biar tahu sebenarnya seperti apa. Nah, aku mesti kan posisinya bertanya, ya nggak? Yang tahu kebenarannya itu kan Gali, yang tahu faktanya kan Gali, karena Gali yang merasakan, mengalami dan melihat gitu. Aku di sini posisinya hanya sebagai presenter lah dalam konten tersebut gitu, karena aku punya konten. Jadi ya aku hanya menanyakan hal-hal tentang misalnya kenapa begini, kenapa begitu gitu. Tapi udah coba hubungin Virus. Aku hanya mention maksudnya di vlog apa ya, di vlog aku sih, maksudnya kepada pihak terkait gitu loh, maksudnya untuk kalau ingin memberikan klarifikasi silakan. Nah, tapi kita juga nanti ya mungkin nanti bagaimana baiknya nanti kita bicara. Banyak tuayan pedas baik dari banyak selebriti. Tapi banyak loh netizen yang DM, terutama ibu-ibu ya, sama aku katanya pas denger videonya Mbak Rey, jadi aku jadi mengutamakan kebersihan dan keharuman gitu loh. Istilahnya jadi lebih resik lagi gitu, maksudnya ya diambil aja sisi positifnya gitu kan, maksudnya supaya kita juga bisa menjalankan kebersihan. Kalau aku sih di situ hanya mengeluarkan ekspresi gitu loh, gitu kan, sambil coba diulang kan, aku bilang gitu, karena
aku juga nggak nyangka dia menjelaskan hal sedetail itu gitu loh, ya nggak sih? Karena aku baru tahu pada saat ditanyakan di hari itu gitu. Sebelumnya aku nggak pernah tahu keadaan yang sebenarnya gimana, jadi tuh ngalir aja pada saat itu. Tapi kan kita tersebut ada juga katanya ada dari buku masalah di sana untuk kayak itu. Tapi pas ada omongan tersebut, ada mungkin nggak sih dari pihak BNB yang kayak udah stop jangan lanjutkan, atau mungkin BNB-nya tetap aja nggak apa dilanjutin Di situ ya ini aja ya, maksudnya mengalir aja kan, karena aku bilang itu tadi nggak ada editan, jadi mengalir aja. Tapi Mbak, secara personality atau personal, kenapa dengan pihak yang terkait itu dan seorangnya seperti apa? Yang diomongin nggak kenal sama sekali, nggak tahu, jadi aku hanya menanya aja gitu kebenarannya gimana pun aku nggak tahu. Di situ aku hanya posisinya sebagai presenter dalam konten mulut sampah yang aku bikin di channel YouTube itu. Kan ada yang ngomong kenapa sih Rektami itu selalu membuka aib orang di YouTube. Nah aku di YouTube aku itu nggak semua kayak gitu. Ada konten The Lawyer, ngomongin politik, ngomongin horor, supernatural, terus ada juga daily vlog aku. Nah yang konten mulut sampah ini aku bikin dengan angle yang berbeda supaya memang di media lain terlihat unik gitu loh, beda gitu. Tapi sih sebelumnya kalau misalnya aku lihat itu kan kejadian 5 tahun lalu ya, jadi aku lihat baca juga memang itu sebagian memang sudah terekspos sebenarnya. Kalau kita googling lagi nih gitu, memang udah pernah diinikan 5 tahun lalu, cuma ya karena Gali nge-vlog lagi di vlog aku jadi rame lagi gitu kan. Tapi ada perasaan ketidakenakan nggak sih dengan pihak yang terkait tersebut? Justru kalau aku sih lebih enaknya lagi kalau pihak terkait itu bisa melakukan klarifikasi, benar nggak? Supaya ada berimbang beritanya, supaya nggak simpang siur nih. Apakah betul yang diberitakan seperti itu, ya nggak? Jadi kalau menurut aku sih, kalau aku jadi pihak-pihaknya aku akan menjelaskan. Karena dari vlog ini ternyata itu juga mengundang Hotman Paris sebagai nyuruhnya dari sampai mention sendirian nyindir semuanya Gali Instagram semuanya. Itu mah aku no comment ya. Soalnya aku ngebahas yang ada di vlog aku aja. Ini kan otomatis kan konten yang dikeluarkan terutama yang kemarin banyak lagi ramai banget nih dan viral dalam Twitter saya juga banyak dan ramai di mana-mana. Ini dari Rewitan itu kan juga menerima kecaman netizen kayak komentar segala macam. Ada nggak sih niatan untuk kayak menghapus aja nih videonya, karena kan udah bilang kayak udah cukup ramai membuat netizen amarah. Oh iya, pro kontra itu udah biasa sih sebelum video ini juga. Bahkan viewernya, kalau video ini kan viewernya masih 500.000 ya, yang sebelumnya udah sampai 4 juta, 5 juta gitu loh, dan pro kontranya juga lebih parah gitu. Jadi menurut aku pro dan kontra itu tergantung dari persepsi netizen. Ada yang mengambil positif dari video tersebut, ada juga yang kok gini banget ya, ada yang gak terima ya. Menurut aku itu hal yang wajar. Kalau misalnya seperti itu kan konten-konten seperti itu kan bukan hanya di YouTube channel aku aja, sebenarnya banyak, bahkan di televisi pun ada acara yang membuka aib. Ada loh di televisi, apalagi itu televisi loh gitu kan, yang semua orang bisa melihat. Nah kalau aku kan di YouTube itu kan bisa cerita panjang lebar, bukan seperti yang di TV. Jadi aku bikin yang versi YouTube. Jadi sebenarnya aku ini bukan yang pertama dan satu-satunya yang bikin konten seperti ini. Kalau misalnya konten gosip yang lain kan ada juga acara gosip. Acara gosip kan juga ngomongin gosip lagi kan, maksudnya ngomongin orang gitu kan. Nah ini aku seperti itu, hanya kita disajikannya di YouTube gitu. Dan kebetulan jadi viral. Diingetin soal karma sama netizen karena dari dulu bikin konten seperti ini, gimana tanggapannya? Oh ya, aku mah percaya aja sama yang di atas ya. Maksudnya apapun itu yang datang ya pasti itu kehendak yang di atas, bukan karena netizen. Kalau netizen kan bebas, namanya netizen maha benar gitu kan. Jadi bebas ngomong apa aja. Aku juga nggak boleh marah karena kan masa aku ngomentarin sesuatu tapi aku dikomentarin marah, ya nggak sih? Namanya juga jadi artis, dikomentarin nggak boleh marah dong. Oke, sip. Terima kasih.